kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian analisis lingkungan. Next slide. Adalah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama Heru Septria Wajudi dengan nama BP 201094-2045. Berikutnya Muhammad Abdul Rahim dengan nama BP 201094-3014. Berikutnya Arif Akil Afadil dengan nama BP 201094-3017. Berikutnya itu Budi Kurniawan dengan nama BP 201094-7003. Berikutnya itu Yoga Rayhan Utama dengan nama BP 201094-3010. Berikutnya itu Bima Triputra dengan nama BP 201094-3022. Dan saya sendiri Game Design dengan nama BP 201094-3023. Next slide. Pertama itu mengenai perbedaan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Next slide. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, atau program. Sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Next slide. Berdasarkan UNEP atau United Nations Environment Program tahun 2002, perbedaan KHLAS dan AMDAL adalah pada parameter KHLAS itu alternatif itu mempertimbangkan banyak alternatif pilihan, sedangkan pada AMDAL itu terbatasnya jumlah alternatif kegiatan proyek yang ditelaah. Berikutnya itu artikulasi. Pada KHLAS, proses multitahap, saling tumpang tindih komponen, alur kebijakan, rencana, program masih berjalan dan iteratif. Sedangkan pada AMDAL, kegiatan proyek sudah terformulasi dengan jelas dari awal hingga akhir. Berikutnya itu parameter fokus. Pada KLAS, fokus pada agenda berkelanjutan, bergerak pada sumber persoalan dampak lingkungan. Sedangkan pada AMDAL, fokus pada kajian dampak negatif dan pengelolaan dampak lingkungan. Berikutnya itu fokus analisis. Berikutnya itu fokus analisis. Itu evaluasi pada KLAS, evaluasi implikasi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pada AMDAL, identifikasi perakiraan dan evaluasi dampak lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, saya Heru Septria Wahyudi akan melanjutkan. Selanjutnya pada atribut fokus pengendalian dampak. Pada KLAS fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan untuk menelaah agenda keberlanjutan. Sedangkan pada AMDAL itu menangani simptom kerusakan lingkungan. Selanjutnya atribut pada kedalaman kajian untuk di KLAS itu sendiri itu kajian itu lebar, tidak terlampau dalam, lebih sebagai kerangka kerja, sedangkan pada AMDAL itu sempit, dalam, dan rinci. Selanjutnya atribut keputusan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan itu pada KLAS, sedangkan pada AMDAL itu kelayakan rencana kegiatan atau usaha dari segi lingkungan hidup. Selanjutnya atribut kumulatif dampak. Pada KLAS itu peringatan dini akan fenomena kumulatif dampak, sedangkan pada AMDAL itu kumulatif dampak itu dianalisis terbatas. Next slide. Selanjutnya atribut pendekatan. Pada KLAS itu cenderung proaktif, sedangkan pada AMDAL itu cenderung bersifat reaktif. Selanjutnya atribut posisi. Pada KLAS itu tahap kebijakan, rencana, dan program itu merupakan hulu siklus pengambilan keputusan, sedangkan pada AMDAL itu tahap studi kelayakan dari proyek, dan AMDAL ini bisa juga dibilang hilir siklus pengambilan keputusan. Selanjutnya atribut mengenai sifat. Di KLAS itu bersifat sukarela, sedangkan pada AMDAL itu wajib. Selanjutnya atribut titik berat telahan. Pada KLAS itu memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan, sedangkan pada AMDAL itu mengendalikan dan dampak negatif. Selanjutnya atribut wilayah garapan. Pada KLAS itu mengenai
wilayah kebijakan regional atau tata ruang, program atau sektor. Sedangkan pada AMDAL itu site based project. Next slide. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 16, KLS itu memuat kajian antara lain yang pertama itu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Kedua, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang ketujuh, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan dengan BP 201094/2003. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dokumen AMDAL yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 25, yang mana pertama ada pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan kegiatan. Yang ketiga, saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana atau usaha tersebut dilaksanakan. Yang kelima, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau tidak layaknya lingkungan hidup. Dan yang terakhir, rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya, pembahasan kedua itu objek kajian lingkungan hidup strategis. Objek KLAS, yang mana diatur dalam Undang-Undang PPLH Pasal 15 Ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLAS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Selanjutnya diakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 22 UU PLH, penyelenggaraan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi. Ya, yang pertama, rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang terakhir, kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan. Eh, Untuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya terdiri dari atas. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional. Yang kedua, rencana tata ruang pulau atau kepulauan. Yang ketiga, rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Yang keempat, rencana tata ruang. Selanjutnya, itu tentang regulasi yang mengatur kajian lingkungan hidup strategis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu regulasi yang mengatur kajian lingkungan hidup strategis. Yang pertama ada PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimana membahas tentang perubahan nomenklatur perizinan berusaha. Yang kedua ada kewenangan penilaian dan penerbitan persetujuan lingkungan sejalan dengan kewenangan penerbitan berusaha. Yang ketiga ada kewenangan penentuan UKL, UPL, dan NSPK terkait persetujuan lingkungan dikeluarkan oleh kementerian. Yang keempat, persyaratan administratif, salah satunya persetujuan teknis. Yang kelima ada aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis. Selanjutnya ada PP nomor 27 tahun 1999 yang membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha
dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Selanjutnya ada PP nomor 46 tahun 2016 yang membahas tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam PP nomor 46 tahun 2016, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS wajib dilakukan atau dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi. Yang pertama ada rencana tata ruang wilayah serta rencana rinciannya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah. Dan yang kedua ada kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ibarya Oktamar, BP 2010. Selanjutnya itu PP nomor 46 tahun 2016, tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam PP nomor 46 tahun 2016, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi. Yang pertama yaitu rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya RPJP nasional, RPJP daerah, RPJP nasional, dan RPJP daerah. Yang kedua yaitu kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup. Namun kewajiban ini dikecualikan terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan atau program tentang tanggap darurat bencana. Yang kedua itu kondisi darurat pertahanan dan keamanan. Untuk tahapan penyelenggaraan KLHS, yang pertama yaitu pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Yang kedua yaitu penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS. Yang ketiga yaitu validasi KLHS. Dalam PP nomor 46 tahun 2016 membahas mengenai keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang meliputi yang pertama itu pemberian pendapat, saran, dan usul. Yang kedua itu pendampingan tenaga ahli. Yang ketiga itu bantuan teknis. Yang keempat itu penyampaian informasi dan atau pelaporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada PP nomor 46 tahun 2016 itu tentang pemilihan KLHS dilaksanakan melalui yang pertama ada koordinasi pelaksanaan KLHS, yang kedua sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman KLHS, yang ketiga asistensi dan konsultasi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS, yang keempat ada pendidikan dan pelatihan, yang kelima ada pengembangan balai clearing KLHS, yang keenam ada penyebarluasan informasi KLHS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, dan yang terakhir ada pengembangan kesadaran tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan. Selanjutnya itu pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi KLHS dilakukan untuk memastikan yang pertama kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana, dan atau program. Yang kedua, kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan risiko lingkungan hidup. Dan selanjutnya itu ada pembiayaan penyelenggaraan KLHS ini dibebankan pada yang pertama itu anggaran pendapatan belanja negara atau APBN bagi rencana dan atau program yang disusun oleh pusat, dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD bagi rencana dan atau program yang disusun oleh daerah. Selanjutnya itu ada peraturan Permen LHK nomor 69 tahun 2017 yang mengatur tentang kebijakan rencana program yang wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS. Yang kedua pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Yang ketiga ada penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS. Yang keempat ada validasi KLHS, dan yang kelima ada pembinaan, pemantauan, dan evaluasi KLHS. Lalu Permen LHK nomor 69 ini juga mengatur tentang mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang terdiri dari pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, program terhadap kondisi lingkungan, yang kedua perumusan alternatif, dan yang terakhir penyusunan rekomendasi.
Baiklah, ini dah daftar pusaka yang kami gunakan, yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, ada Peraturan Pemerintah Nomor 46, dan terakhir Permen LHK Nomor 69. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada Bima atas penyampaiannya. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.